Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lukito dari PT Musikul Prima atas kesediaannya untuk kami wawancarai terkait tugas mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan. Mohon izin Bapak, kami ingin memperkenalkan diri satu persatu. Saya sendiri Nanda Putri. Saya Reza Ramadan. Saya Anika Fitri. Saya Aisyah Wulan. Dan saya Gina Hana. Nah, untuk selanjutnya, boleh dijelasin nggak sih Pak, PT Musikul Prima ini sebenarnya PT yang bergerak di bidang apa nih Pak? Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya tadi Lukito Bernabanan Hajid, selaku marketing dari PT Musikul Prima. Secara general, PT Musikul Prima ini sebagai agen produk dari PT Pertamina. Jadi kami menjual produk-produk PT Pertamina dan ada juga produk yang kita produksi sendiri. Baik Pak, di sini saya mau tanya, sejak kapan dan bagaimana Bapak memulai dan merintis usaha ini? Apa ide yang membuat Bapak membuka pikiran untuk membuka usaha ini? Oh, kalau dalam merintis usaha ini tuh dibutuhkan waktu yang panjang ya. Dimulai dari tahun 1985. Tapi karena ada keterbatasan modal, waktu dan pengalaman, sehingga dapat realisasi untuk mendirikan PT Musikul Prima ini pada tahun 2009. Sebelum mendirikan perusahaan ini, kami bekerja di perusahaan yang sejenis. Sehingga kita memiliki ide, kenapa kita nggak bikin perusahaan sendiri sih? Soalnya waktu kita bekerja di perusahaan tersebut, kita menjalankan perusahaan, mulai dari mendirikan sampai mendapat keuntungan. Baik. Akhirnya kami meniru perusahaan tersebut, mendirikan PT Musikul Prima sebagai agen dari PT Pertamina, dan kami percaya diri bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Baik Pak, selanjutnya di dalam setiap usaha pastinya selalu ada jatuh bangunnya dong, ya kan Pak? Dan tidak ada yang selalu mulus. Jadi bagaimana cara Bapak survive menghadapi masalah dalam usaha itu? Sampai sekarang emang selalu ada tuh yang namanya naik turun omset penjualan itu pasti ada. Jadi cara kita survive, perusahaan ini survive itu dengan cara pertama kita bisa mengikuti perkembangan pasar, mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen, lalu memperkecil resiko, memperbanyak laba, inovasi produk, pelajari kompetitor, yang tidak kalah penting menggunakan sebagian keuntungan untuk menambah produk investasi, produk baru, supaya kita bisa tetap survive. Baik Pak, bagaimana cara Bapak memanage dan memindah usaha ini? Nah, untuk memanage perusahaan ini kita melakukan manajemen di berbagai bidang. Beberapa bidang diantaranya itu adalah bidang manajemen produksi, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah salah satu yang paling vital ya. Yang berikutnya adalah manajemen distribusi, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih omset terbesar dan terkecilnya tahun dalam perusahaan ini Pak? Waduh, nih kalau untuk omset nih sensitif ya, jadi sekiranya kalau mau dipublikasi boleh nanti disensor. Mengenai pemasaran, bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian pelanggan dalam hal publikasi dan kebijakan apa yang Bapak gunakan dalam marketing? Ya, untuk pertanyaan tersebut mungkin yang pertama kita harus tetap memberikan servis yang terbaik, selalu menjaga kualitas produk, informasikan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari produk yang kami jual. Mungkin untuk tes pasar kita bisa bagikan contoh produk gratis. Untuk marketing kita biasa marketing dengan publikasi dengan offline, dengan mendatangi calon konsumen, menawarkan produk, memberikan brosur, dan memberikan penawaran. Juga kita melakukan publikasi secara online, menawarkan produk dan brosur melalui email,
dan berbagai sosial media. Kalau kami, salah satunya adalah High School, itu pernah menjadi top produk Tokopedia. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan konsumen itu? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Cara mempertahankan konsumen itu kita bisa memberikan perhatian khusus kepada konsumen, lalu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, kalau bisa dibilang simbiosis mutualisme. Selanjutnya, Pak, saya ingin menanyakan perihal tata nilai apa saja sih yang Bapak terapkan dalam usaha Bapak? Kalau untuk itu, kita pertama harus membangun hubungan interpersonal yang baik, memiliki kedisiplinan yang tinggi, lalu kita harus juga memiliki keberanian untuk mengambil langkah yang besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam melaksanakan bisnis usaha ini, Pak, sistem networking seperti apa yang Bapak gunakan untuk menjalankan usaha Bapak ini? Yang pertama, emang kita harus memiliki sistem networking yang baik dengan cara memperbanyak kenalan. Kita juga bisa menduplikasi orang sukses, tukar kartu nama, gunakan sosial media. Lalu kita juga harus memberi dukungan kepada rekan-rekan bisnis, ikuti forum yang tentunya sejalan dengan perusahaan yang kita geluti. Terkait situasi pandemi COVID-19 yang sekarang lagi marak terjadi, Pak, bagaimana sih cara Bapak mengatasi tantangan dalam usaha Bapak? Karena perusahaan kami ini bergerak dengan energi, memang ada beberapa konsumen yang tutup sementara. Tapi kami tetap berjalan seperti biasa karena harus mensuplai perusahaan yang membutuhkan untuk produksi dan kesehatan. Dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah perihal COVID-19. Dan terakhir, saya juga ingin menanyakan terkait dengan inovasi dan rencana usaha yang mungkin sudah Bapak terapkan, adakah inovasi dan rencana tersebut, dan jika ada, apa yang Bapak rencanakan? Kita sedang berinovasi dalam memproduksi produk-produk dalam kemasan kaleng. Ini produknya ya, kayak gini. Ini inovasi kita. Berusaha tanpa berdoa itu sombong, dan berdoa tanpa berusaha itu bohong. Jadi kedua itu harus tetap berjalan secara sinergis. Semoga nantinya dapat sukses, insya Allah. Amin. Amin, Pak. Amin. Terima kasih ya, Bapak. Assalamualaikum.